Halo Sohar, Sobat Darso. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Den of Thieves. Film ini dirilis pada tahun 2018. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita menuju alurnya. Sebelum itu, saya kasih pantun dulu. Arep dolan malah udan, sandalku ilang digawa kucing nek dalan. Film iki wis tak delok sampai mari, ning pantese rungokno dhisik ceritaku iki. Film ini dibuka dengan penonton langsung disambut sama adegan perampokan truk pengangkut uang. Truknya dijaga ketat, tapi para perampok yang satu ini bukan kaleng-kaleng bro. Mereka masuk dengan gaya ala militer, pakai taktik, formasi, dan koordinasi yang lebih rapi dari anak-anak marching band. Setelah selesai, mereka langsung ke markas untuk mengamankan curiannya. Ketua gengnya bernama Ray Marimer adalah mantan marinir dengan aura sangar. Dia ditemani oleh para mantan tentara lainnya, termasuk Enson Basco dan si sopir misterius, Danny Wilson. Adegan perampokan ini nggak cuma tegang, tapi juga brutal. Mereka nembak polisi, nyulik truk, dan bikin kota LA jadi peta PUBG. Satu-satunya yang nggak kena peluru cuma lampu merah saja. Sisanya chaos total. Tapi tenang, ini baru pembuka. Masih banyak aksi dan plot twist menunggu. Kayak pas kita kira gebetan balas chat, nggak taunya cuma jawab oke. Dari pihak polisi muncul sosok Big Nick O'Brien, detektif dari unit elit di LA Community Sheriff Department. Tapi jangan harap dia tampil kayak polisi TV yang rapi dan bijak. Ini polisi model versi keras. Nick ini agak eblek orangnya. Dia doyan minum, main perempuan, dan gaya hidupnya lebih berantakan dari kamar anak kos pas akhir bulan. Lo lihat sendiri istrinya aja sampai gedek ngelihat tingkah lakunya, sampai-sampai pergi dari rumah bersama anak-anaknya. Apalagi lo. Language right in front of my daughter. Great fathering. Nice. Stay away from my. See you later. Tapi jangan salah, gini-gini dia jago ngebaca kasus dan menganalisa pergerakan kriminal. Begitu dia lihat TKP perampokan truk, dia langsung tahu ini bukan kerjaan maling receh, ini tim profesional. Hidup dia udah terlalu dalam di dunia kriminal, bukan sebagai pelaku tapi sebagai pemburu. Di sini juga kita diperkenalkan beberapa rekan Nick, yaitu Hender, Tony, lalu dua orang lainnya kita sebut Ucok dan Bejo saja. Tak lama muncul seseorang lagi petugas investigasi yang memiliki kedudukan agak penting. Tapi Nick kelihatan gak suka sama orang ini. Namanya Vegan. Tapi ebleknya Nick malah memanggilnya vegetarian. Parah banget nih. Sat. I'm a vegan. Lanjut, sekilas dilihatkan di markas Marimen yang ternyata tadi memata-matai investigasi Nick dan rekan-rekannya. Pindah di kantor kepolisian. Di sana Nick dan rekan-rekannya membahas siapa dalang dibalik penculikan ini. Di situ tertuju langsung ke Marimer, yang ternyata Marimer ini pernah dipenjara guys. Dia sudah bebas 8 bulan yang lalu. Dan Nick inisiatif ingin nyamperin salah satu anak buah Marimen yang bekerja di sebuah bar. Singkat waktu malam hari di bar, yang ternyata orang yang mau ditemui Nick adalah Doni. Nick sedikit basa-basi ke Doni, lalu segera pamit pergi. Pada saat Doni mau pulang, di parkiran mobil secara mengejutkan, tiba-tiba Doni terbangun di sebuah kamar yang dimana ada Nick yang habis main kuda-kudaan. Ternyata tidak Nick doang, rekan-rekannya juga eblek semua bro. Disitulah Doni mulai diinterogasi. Awalnya Doni tidak terus terang, sampai dimana Nick menggunakan cara brutal. Sampai-sampai rekan-rekannya kasihan sama Doni. Mistake away from getting sex in the ass every time you. Look, the dude in that picture. It was a big fuck. I'm just a driver. Ngakulah tuh si Doni. Habis itu diceritain lah awal mula Doni gabung sama Marimen. Dia dikenalkan oleh temannya yang bernama Markus, salah satu anak buah Marimer juga. Markus ini pertama ngenalin Doni ke Basco. Lalu beberapa hari kemudian Doni dikenalkan ke Marimen, yang pada saat itu pesta kebebasan Marimen dari penjara. Habis itu diteslah Doni ini sama si Marimen. Karena dia jago nyetir mobil, auto lulus lah tuh si Doni. Dia sangat lihai saat menyetir, kayak pembalap.
Habis itu, karena tidak mau memperpanjang masalah, Doni ngajuin dia mau jadi informan Nick untuk nyelidikin Mariman dan kawan-kawan. Nasib orang baik di film kriminal ya gitu. Dia malah kecebak di tengah dua pihak, geng perampok dan polisi urakan. Sehabis itu, Nick yang berada di minimarket nggak sengaja ketemu istrinya dan anaknya. Istrinya masih marah akibat kejadian tempo lalu. Dia mencuekkan Nick, kasihan banget dicuekin. Sabar ya bang. Nah, habis itu, geng Mariman ternyata lagi nyusun rencana buat merampok Federal Reserve Bank alias Bank Sentral AS, tempat semua uang numpuk. Bukan numpuk biasa, tapi kayak gudang sultan. Mereka punya rencana yang super detail. Ada simulasi dan peta gedung. To the count rooms. They run the notes through the counter. Recirculates that cash no matter where they are. It's a nerve center for the Fed. This is where anywhere between 500. So if a note goes missing, they're going to know exactly which one it is between 4 and 5 p.m. Dust in seconds. If we can get to those unfit. Nick dan timnya juga nggak mau tinggal diam. Mereka mulai ngawasin geng Mariman. 86.400 detik non-stop. Dari pas beli kopi sampai ngupil. Tapi cara mereka ngawasi ya nggak sopan. Tangkap Doni, intimidasi, masuk bar tanpa izin, dan ngacak-ngacak tempat tanpa surat. Namun satu hal yang bikin film ini seru. Dua tim ini sama-sama tekniknya licik. Jadi bukan polisi baik versus penjahat jahat. Tapi lebih kayak pertandingan adu cerdas antara dua geng. Yang satu berseragam, yang satu lagi pakai teknik ninja. Selesai dengan perencanaan kedua kubu, tak diduga Nick mendapatkan masalah yang lebih rumit, yaitu gugatan cerai dari istrinya. Waduh, di tengah masalah rumit ditambahi masalah rumit lagi. Kasihan sih, tapi gimana ya? Emang Nick sendiri nggak pandai jaga iman. Pindah di tempat markas Mariman yang melakukan pematangan rencana. Dan besok paginya, Doni ditugaskan untuk menyamar menjadi pengantar makanan langganan pekerja di bank itu. That's me. She ain't getting now. Shut. Stay out of it. We will now. You have a wonderful day. Thank you. Habis itu, Doni ke toilet untuk menaruh bingkisan makanan di ventilasi udara. Ternyata Nick dan kawan-kawan mengintai pergerakan mereka. Just gotta eat too. Maybe it's part of his regulation. The joint from the inside. Okay, my left nut. Fryline's holding out on us. Pindah di rumah keluarga Enson. Di situ ada pesta dan kedatangan tamu, yaitu pacar putrinya Enson. Kita sebut Temon. Lalu Enson ngajak Temon untuk bicara. Dibawalah Temon ke sebelah. Di sana juga ada Mariman dan kawan-kawan. Auto ciut lah si Temon. Dan alhasil manut-manut aja gitu diajak ngomong. Okay. It's wonderful to meet you. And he wants you to have... Malam harinya di restoran terlihat Mariman dan kawan-kawan lagi asik makan. Tak diduga, Nick dan kawan-kawan juga ke sana. Tanpa basa-basi, Nick langsung menyapa Doni dengan tingkah lakunya yang tengil membuat suasana jadi begini. We come here for the act. Number 55, right? Got family here, bro. Untungnya Hender menengahi masalah ini. Alhasil tidak jadi semakin ricuh. Pulangnya, Doni langsung diinterogasi sama Mariman dan kawan-kawan. Karena dia tahu kalau Nick itu adalah polisi. Awalnya Doni nggak ngaku. Habis itu, dia terpaksa ngaku karena mau ditembak. Untungnya nggak jadi ditembak. Karena Doni tidak membocorkan semua. Dan malah Mariman menyuruh memberitahukan aksi mereka selanjutnya. Semakin tegang nih suasananya. Ditambah lagi ketika Nick mendatangi istrinya untuk menandatangani surat penggugatan cerai yang berada di rumah kakak istrinya. Di situ ada satu orang lagi, yaitu gebetan istrinya Nick. Panaslah si Nick. Gimana enggak? Belum cerai, sudah dapat yang baru. Kamu ngaca dong Nick. Kamu malah lebih parah dari itu. Nick mengancam gebetan istrinya, lalu pergi. You're hitting that from behind. Big Nick O'Brien.
Esok harinya di toko baju, Nick dan kawan-kawan didatangi Donnie. Dia sedikit kesal perihal kemarin karena dia hampir dibunuh Mariman akibat perbuatan Nick. Lalu pergi sembari memberitahu aksi Mariman selanjutnya yang dilakukan pada hari Jumat. Sore harinya di lapangan tembak, Nick tak sengaja ketemu Mariman dan kawan-kawan yang sedang latihan tembak. Tapi nggak berselang lama, Mariman dan kawan-kawan pergi. Mungkin karena ada Nick, jadi bad mood lah mereka. Malam harinya, Nick pergi ke klub malam untuk menenangkan pikirannya yang kacau parah. Pagi harinya terlihat Mariman yang sedang masuk ke dalam penginapan dan ternyata itu adalah penginapan Nick bersama Mbak tukang genjot. Mungkin karena kebelet juga, Mariman segera masuk ke kamar. Esok harinya pas hari H, yaitu hari Jumat, Nick yang lagi sendirian di pantai. Lalu pindah ke Mariman yang habis bercukur-rukuk bersama Mbak Genjot. Tanpa pamit, Mariman segera pergi dari situ. Di rumah Anson yang lagi sarapan dan menanyai putrinya apakah teman nakal. Ternyata tidak guys. Lalu putri Anson segera pamit untuk sekolah. Giliran Nick nih yang mendatangi putrinya yang lagi berada di sekolahan. Di situ mungkin Nick kangen banget sama putri-putrinya. Tapi yang satunya lagi beda sekolahan. Habis melepas rindu sama putrinya, Nick nangis di dalam mobil karena perbuatannya. Keluarganya jadi kacau. Di tengah kesedihan Nick, Mariman dan kawan-kawan sedang mempersiapkan diri mereka untuk aksinya. Nick yang sudah ada di kantor, dia dan kawan-kawan juga mempersiapkan diri untuk penangkapan komplotan Mariman. Dimulailah pertempuran dua kubu yang sesungguhnya. Namun pihak Nick memilih mengintai pergerakan pihak Mariman yang sedang membrutal di dalam bank. Suspects arriving on location. We got nothing for the. Look at these motherfuckers. You two, move, get over, let's go. Keep your eye, everybody behind the counter, come out. I need you to calm down right now. Hey. Tanpa diduga, Mariman menyuruh direktur bank untuk menelpon polisi agar mengacaukan rencana Nick dan kawan-kawan. Alhasil, rencana Nick jadi kacau. Marah-marah tuh si Nick. Apalagi ketika salah satu polisi menelpon untuk mengajak negosiasi, malah menjadi runyam lagi. Salah satu sandera ditembak. Makin marah tuh si Nick ke rekannya yang ikut campur. Kita sebut Paiman. Tak lama Mariman menelpon Nick untuk mengecenya karena rencana Nick jadi kacau. You get my number from her cell? I ain't cuffing up. Habis itu, tanpa Nick duga, si Mariman dan kawan-kawan melakukan pengeboman di dalam bank, membuat situasi jadi begini. Well, they just blew the vault. Tanpa banyak basa-basi lagi, Nick nekat masuk untuk melihat keadaan di dalam. Ternyata kelompok Mariman sudah kabur lewat jalur bawah tanah. Sekilas dilihatkan, salah satu anak buah Mariman, kita sebut Bom-Bom saja, yang lagi menyiapkan rencana terakhir mereka untuk mencuri uang yang lebih besar lagi. Akhirnya tibalah hari yang dinanti-nanti. Perampokan The Fed dimulai. Geng Mariman masuk ke dalam dengan rencana yang super detail. Mereka nyamar nembus sistem keamanan. Intinya mereka nggak cuma nyolong, tapi nyolong sambil ninggalin kesan profesional. Terlihat si Basco yang ditugaskan untuk menyadap sistem. Dilihatkan sekilas Nick yang sudah keluar dari bank. Kembali di dalam pengecekan uang, Mariman segera mengasih kode ke Basco untuk memulai aksinya. That silverback, lights out. Okay, here we go. Tanpa kita duga, Donnie sedari tadi berada di dalam kotak yang berisi uang tadi untuk mengeksekusi pencurian. Para penjaga bank juga tak mau kalah. Mereka segera mengecek kembali ruangan perhitungan uang karena CCTV-nya nggak bisa nyala dengan normal. Suasana menjadi tegang. Namun, Donnie berhasil memindahkan uang ke tempat sampah lalu kabur tepat waktu lewat ventilasi udara, dan misi pencurian juga berhasil diselesaikan. Sayangnya para petugas tidak mencurigai Mariman yang sedang mencuri di situ. Luigi, you're hot micing. You gotta let go. I have 2 minutes. Let's go.
Alhasil, Mariman dan Anson berhasil lolos. Tinggal mengambil uangnya yang berada di tempat sampah yang akan dikirim ke daur ulang dengan truk. Lalu terlihat Donnie yang lagi nyamar kembali menjadi petugas pengantar makanan yang sudah disiapkan beberapa hari lalu di atas ventilasi udara toilet. Setelah selesai, Donnie, Anson, dan Mariman berhasil keluar dengan bersama. Setelah itu Mariman membriefing Basco untuk rencana terakhir mereka, yaitu membegal truk sampah daur ulang. Let's go! Get out! Tak tinggal diam, Nick dan kawan-kawan ternyata datang ke situ. Kebetulan ada Donnie yang mau kabur dengan bom-bom. Ditangkaplah si Donnie oleh Nick dan kawan-kawan. Di sisi lain, Mariman dan kawan-kawan yang lagi di tempat daur ulang, mereka sedang mengamankan uang curiannya. Di situ Mariman mendengar suara Donnie dari headphone yang lagi dibantai sama Nick dan kawan-kawan. Nah, Donnie di situ ngaku kalau Mariman sedang berada di tempat daur ulang daerah situ. Tak lama bom-bom melaporkan kalau Donnie ditangkap Nick dan kawan-kawan. Segeralah Mariman menyuruh bawahannya untuk cepat agar mereka tak terkena masalah. Namun tak disangka Nick pas-pasan sama Mariman yang baru keluar dari tempat daur ulang. Segeralah tuh si Nick ngejar Mariman yang kabur naik mobil bersama uang curiannya. Ribetlah si Mariman karena rencananya agak kacau. Ya, namanya juga rencana. Selalu ada celah dan akhirnya boom, terjadi baku tembak di tengah jalan dan semua karakter utama masuk ke mode survival. Aksi di bagian ini tuh intens banget, kayak nonton orang rebutan mic karaoke, tapi levelnya bawa senapan mesin. Baku tembak antara kedua kubu sangat panas, sampai dimana Basco gugur yang tak sempat untuk tobat. Kemudian giliran Anson yang nyusul Basco yang dihabisi oleh Hender. Giliran Mariman yang masih dikejar sama si Nick. Duel baku tembak kedua ketua sangat menegangkan, sampai dimana Mariman terkena tembakan hingga sekarat. Namun dia masih ulet untuk bertahan. Namun Nick tak gentar menghadapinya. Mariman yang ngeyel padahal udah sekarat dan akhirnya tewas juga menyusul rekan-rekannya. Tanpa kita sadari, Donnie ternyata kabur bro. Dan lebih parahnya, Nick dan kawan-kawan hanya mendapatkan serpihan uang kertas yang sudah hancur. Lalu kemana uangnya tadi? Setelah semua kegaduhan muncul, satu fakta mengejutkan yang bikin penonton garuk-garuk kepala. Donnie lah dalang semuanya. Iya, Donnie, si sopir lugu anak bar yang dari awal kelihatan kayak korban, ternyata master midnya. Dia yang nyusun semua. Dia yang ngatur dua tim buat saling kejar-kejaran, dan dia juga yang kabur bawa duitnya. Dan film pun tamat. Woi, ending apaan nih? Sat. Tidak diduga si Donnie kampret ini otak dibalik semuanya. Tapi sangat menarik sih filmnya, dari aksi pencurian dan para aparat yang sangat barbar. Nah, kalian beruntung sekali nih, season 2-nya sudah rilis. Jika para sohar ingin lanjut ke season 2, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah mendengarkan omongan saya. Oke, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mumet aku. Endingnya kayak gini, bye.